Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 2 ini saya membahas, kemarin ada pertanyaan dari kawan, gimana Mas Ramadan sampean pijatnya. Eh, saya bilang ini saya ini nggak bisa nyontoin ke Rano lah. Rano nih kalau ketika mau dipijat dia lagi tidur, saya nggak megang handphone. Jadi anak kayak gini kan memang nggak bisa kita atur. Lagi moodnya dia baru kita bisa praktekkan, tapi setidaknya bapak-bapak atau ibu bisa saya ambil contoh dari saya, atau dia ada di Facebook saya, cuman saya nggak sebentar itu. Saya yang enak lagi dia tiduran nonton TV, kita pijat. Bapak coba pegang bagian sinian bapak nih, terus pegang bagian tepian bibir anak bapak atau ibu. Kalau kita gini kan, mohon maaf ya, agak kendor lembut. Kalau anak kita tuh agak keras. Jadi saya pijat lah itu di sini. Saya tarik, pijat lagi, tarik. Ketika dia, biasanya anak ini kan nggak mau sebentar, tahan dulu, kita larikan, kita poles lagi. Begitu terus. Jadi Rano ini masih ngeganjal di sini, masih terasa agak keras. Saya pun masih keras. Jadi pantas bukanya dia tuh belum begitu kencang gitu kan, bukanya dia masih, gigi itu masih belum buka sebenarnya gitu. Jadi saya pijat sini pak, dari tepian sini bapak pegang, nah, mutar gini, tarik. Pokoknya sehari harus dilakukan pak, walaupun cuma semenit 2 menit, tapi tetap dilakukan. Ketika dapatnya dia lagi enak, tarik, pijat gitu, pijat. Saya rasakan nggak lama kok pak, kalau kita udah praktekkan itu dia bisa itu langsung, nggak lama. Terus didukung dengan metode yang lain pak. Misalnya kalau kita lihat di YouTube kan pakai lilin, tiup lilin. Saya ini agak kurang setuju karena pernah saya coba, tapi nggak tahu sama anak bapak atau ibu ya. Saya pernah coba di Rano, nyalakan lilin, alis matanya kebakar. Terus yang kedua, ketika mati lampu, lilin kita bakar, ditiup terus sama dia, mati terus. Jadi kadang-kadang saya ketawa sendiri. Jadi kayak yang marah kakaknya kadang-kadang. Kalau saya lebih setuju ke bubble pak. Jadi sabun tuh, yang mainan sabun saya beli 10.000 tuh kan, saya pernah ada di video Facebook saya tuh. Nah ya, cuman jangan yang digini kan, yang jadi suruh niup itu kan ringan pak. Breathingnya itu nggak terlalu narik nafas, tidak terlalu ringan. Saya pernah diskusi dengan teman saya di Swiss, ternyata bagus ini. Jadi suruh dia niup. Kalau dia sudah bisa di sana, dan ini kan gini pak, bubble ini kan kalau habis kita bikin mudah, kita pakai sabun sunlight, kita aduk, dia bikin lagi. Kalau lilinnya saya kurang setuju ya. Pertama, saya pengalaman di anak saya, lilinnya nggak mati, air liurnya ke muka kita semuanya kan gitu. Kalau sudah menghadapi lilin sudah bisa, kalau menghadapi bubble itu sudah bisa, untuk itu kita cari media lain. Untuk kalau saya, alhamdulillah saya keseruling. Nah, mulai kan tuh dia butuh nafas yang agak lumayan, dorongan tenaga yang agak banyak kan gitu dari nafasnya. Kesuling. Awalnya sulit dia, tapi lama-lama jadi bisa, dia geli kan gitu. Setelah lewatin fase itu, kita naikin yang agak sulit pak. Pianika namanya, kemarin saya nyebut harmonika, pianika. Pianika ini kan butuh tenaga yang agak besar, nafas untuk mencet tutsnya supaya bunyi. Saya belikan pianika waktu itu. Kalau bapak mau harmonika juga nggak apa-apa, tapi kayaknya harmonika lebih banyak menggunakan nafasnya agak kuat gitu. Kita aja kadang-kadang yang orang tua aja agak sulit mengatur irama nafas kan gitu. Kalau di pianika ini kan dia sambil mencet, nah ini jalan semua kan, motorik dia jalan kan gitu. Saya tuh maksud saya semuanya bisa sepaket, sekalian misalnya kita ngeliat ini kena semua gitu. Saya tuh pengen motorik dia dapat, saraf motorik halus kasarnya di jalan. Itu saya begitu caranya pak. Tapi nggak tahu kalau bapak aplikasi bisa diaplikasikan ke anak bapak. Sebab kadang kan cocok di saya belum tentu cocok di anak bapak atau ibu kan gitu. Saya mainkan pianika tuh.
alhamdulillah Rano sudah fase ke situ. Jadi nah pijat itu kita rutin kan Pak, Bapak Ibu, tarik sini, naik ke atas. Di metode ini juga sekalian saya di sesi ini saya juga mau bahas tentang pijat juga sekalian lah, biar kita selesaikan gitu. Pijat ini saya tidak menyarankan harus orang ini tidak, cuma yang mengerti mengenai bagian-bagian tubuh anak. Kenapa saya sarankan dari kemarin ke bagian terapi itu dia lembut Pak, halus. Bapak kalau ngeliat dengar video saya yang kemarin saya cerita tentang pengalaman saya kena dimakan jadi anak dunia autis mesin ATM dukun. Di situ ada cerita tentang anak saya dipijat sama orang dukun sampai nangis merah semua. Terus saya marah-marah kan gitu. Sekali-kalinya saya ngikut tuh langsung saya penasaran, saya curiga, saya ikut. Wah, langsung saya bilang jangan ke sini. Jadi maksud saya cari yang mengerti. Jangan dukun patah tulang disuruh nurut anak istimewa. Karena saraf-saraf anak ini kan, saraf itu kan halus, kepala, punggung. Kalau orang yang paham di dunia terapis kayak gini Pak, mereka tuh lembut, anak-anak tuh nyaman. Saya perhatikan, jadi setiap anak saya terapi di tempat swasta saya suka ngintip gitu kan. Saya orang kan geli, saya kayak begini, kayak gini. Jadi saya perhatikan dan saya praktekkan. Bisa kalau Bapak mau praktekkan bisa. Tapi kalau mau yang tenaga ahli lebih baik gitu. Misalnya, cuma saya bilang tadi jangan dukun patah tulang, dukun orang masuk angin, dukun orang turun berok disuruh megang anak berkebutuhan khusus. Kita aja yang tua begini diurut sama dia sakit, apalagi anak kayak kita. Apalagi dukun yang klinik Pak, dia udah mijat dibilang anak kita kemasukan. Itu yang saya nggak suka tuh. Kemarin di video saya tuh saya marahin dukunnya, saya ketawa geli. Bukan marahin istri saya gitu, tanpa pengetahuan saya datang ke tempat seperti itu gitu. Dukun tapi merasa sok pintar gitu, anak kita dibilang kemasukan inilah, kemasukan itulah. Dukun goblok nih, saya bilang baca ayat kursi setannya nggak kabur, berarti kan keyakinannya kecil bener nih orang. Nah, balik kita pilih-pilih. Kalau memang saya tidak mau memvonis orang yang datang ke tempat ini itu apapun alasannya, itu bagian dari ikhtiar. Cuma saran saya kalau bicara masalah pijat, cari yang benar-benar memahami bagian-bagian dari saraf anak-anak, sebab saraf ini rawan. Kalau dia salah nanti malah jadi sakit anak kita kan gitu. Yang kedua, pesan saya tetap balik-balik dari dulu saya selalu pesankan ke rekan-rekan tuh, sabar. Kalau menangis itu hal biasa, karena kita manusia juga kan, ada momen-momen kita tuh down, itu biasa. Tapi optimis lah, nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.